Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita lanjut pada analisis penutupan lahan. Dalam hal ini, penafsiran citra Sentinel 2A untuk menghasilkan data penutupan lahan di aplikasi QGIS dengan menggunakan metode digitasi manual atau on-screen digitizing. Metode penafsiran ini kita mengacu pada beberapa petunjuk teknis, yang salah satunya adalah petunjuk teknis penafsiran citra penginderaan jauh untuk menghasilkan data penutupan lahan skala 1:20.000 pada areal unit pengelolaan yang dihasilkan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Panologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada petunjuk teknis ini, ada beberapa ketentuan dalam proses digitasi penutupan lahan. Yang pertama adalah identifikasi kelas objek dengan mempertimbangkan berbagai aspek, di antaranya adalah rona atau warna, kemudian bentuk, ukuran, lokasi, asosiasi, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi kelas penutupan lahan didasarkan pada kenampakan aktual penginderaan jauh. Yang ketiga, memperhatikan fenomena alam yang bersifat musiman. Kemudian di sini ada contohnya, yaitu hutan jati yang menggugurkan daun, kemudian rawa musiman, kebakaran lahan pada areal savana atau padang rumput, dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya, ketentuan untuk digitasi penutupan lahan dapat dilihat pada manual identifikasi areal cadangan pangan di bab analisis penutupan lahan. Dapat dilihat pada dokumen identifikasi areal cadangan pangan pada analisis penutupan lahan. Untuk kelas penutupan lahan terdapat 29 kelas, mulai dari hutan lahan kering primer sampai dengan tutupan awan. Pada kelas-kelas ini terdapat juga definisi tiap penutupan lahannya. Yang pertama, contoh untuk penutupan lahan hutan lahan kering primer memiliki definisi, yaitu seluruh kenampakan hutan dataran rendah, hutan perbukitan, hutan pegunungan, hutan kerdil, hutan kerangas, hutan di atas batuan kapur, hutan di atas batuan ultra basah, hutan daun jarum, hutan luruh daun, dan hutan lumut. Kemudian tidak menampakkan gangguan manusia, dalam hal ini bekas penebangan, bekas kebakaran, jaringan jalan, dan lain sebagainya. Hal ini juga tidak termasuk terkait dengan gangguan alam meliputi banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Begitupun dengan kelas penutupan lahan lain-lainnya memiliki definisi yang berbeda. Di sini juga terdapat kode atau simbol dari kelas penutupan lahannya. Selanjutnya pada manual identifikasi areal cadangan pangan juga pada analisis penutupan lahan sudah dicantumkan juga terkait dengan ketentuan dalam menentukan kenampakan, dalam hal ini rona atau warna pada citra satelit berdasarkan kelas penutupan lahan. Mungkin di sini dapat dilihat yang pertama adalah hutan lahan kering primer dengan kunci interpretasi, yaitu rona agak gelap, kemudian warna hijau tua, tekstur halus sampai dengan kasar tergantung pada topografi wilayahnya. Kemudian pola tidak teratur biasanya berada pada areal yang cukup luas, kemudian tidak terlihat adanya bekas tebangan, jaringan jalan, areal terbuka, atau bekas kebakaran. Di sini juga sudah diterahkan terkait dengan contoh untuk rona atau warna pada hutan lahan kering primer pada beberapa wilayah di Indonesia. Di sini yaitu Tapanuli Utara, dalam hal ini Sumatera Utara, dan Manokwari Selatan, Papua Barat. Begitupun dengan kelas penutupan lahan yang lainnya memiliki kunci interpretasi yang berbeda. Selanjutnya kita akan masuk pada aplikasi QGIS untuk melakukan proses digitasi penutupan lahan. Namun sebelum itu kita perlu melakukan persiapan, dalam hal ini mulai dari persiapan data. Yang kita akan gunakan adalah SHP dari unit KPH. Dalam studi kasus ini saya menggunakan KPH Sumatera Utara unit 20. Selanjutnya kita akan memasukkan citra Sentinel 2A yang kita telah lakukan pemrosesan sebelumnya. Dalam hal ini saya memakai citra Sentinel 2A hasil composite band, yaitu 1184, dalam hal ini SWIR, dan hasil kombinasi band 432 untuk natural color-nya. Selanjutnya kita perlu mengaktifkan advanced digitizing toolbar-nya, yaitu dengan klik kanan pada panel atas, kemudian centang advanced digitizing toolbar. Nah, ini merupakan untuk tools dalam untuk digitasi penutupan lahan kita. Selanjutnya yang perlu kita aktifkan lagi adalah digitizing toolbar-nya. Nah, ini untuk digitizing toolbar-nya. Selanjutnya kita akan masuk dalam
mode edit, yaitu dengan klik pada SHP KPH-nya, kemudian klik toggle editing. Untuk proses digitasi, kita akan menggunakan dua menu utama atau dua tools utama pada Advanced Digitizing Toolbar-nya. Yang pertama adalah filtering, yang dimana filtering ini untuk memotong SHP atau batas pada rona citra di dalam KPH jika areal tersebut tidak melewati batas luar dari wilayah KPH-nya. Yang kedua, kita akan menggunakan split feature, yang dimana split feature ini kita akan gunakan apabila rona atau penampakan citra pada wilayah KPH-nya yaitu melewati batas luar dari unit atau SHP KPH yang kita gunakan. Saya akan contohkan di sini untuk penggunaan filtering terlebih dahulu. Misal di sini saya akan melakukan digitasi pada rona atau kelas lahan terbuka. Sini klik pada filteringnya, kemudian arahkan pada rona citra yang kita akan digitasi. Kemudian klik kanan. Oke, di sini sudah berhasil kita digitasi. Kemudian kita masukkan nama kelas penutupan lahannya. Di sini saya akan masukkan simbol terlebih dahulu untuk lahan terbuka yaitu T. Oke, di sini sudah terdigitasi untuk kelas lahan terbukanya menggunakan tools filtering. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan atau mencontohkan terkait dengan penggunaan split feature. Dalam hal ini memotong batas luar dari area KPH-nya. Misal di sini untuk pertanian lahan kering, ini adalah pertanian lahan kering, kita akan melakukan digitasi. Pada split feature ini, kita terlebih dahulu melakukan select pada SHP KPH-nya, yaitu dengan klik pada menu select, kemudian klik SHP unit KPH-nya, selanjutnya klik pada split feature-nya, kemudian arahkan titik pertama di luar wilayah KPH, kemudian delineasi rona atau kelas penutupan lahan yang kita ingin digitasi, kemudian klik kanan. Nah, di sini sudah terdigitasi. Jadi kita cek. Namun pada split feature ini tidak langsung muncul menu pengisian dari kelas penutupan lahannya. Oleh karena itu, kita membuka atribut table. Nah, di sini kita lakukan pengisian. Kita melakukan pengisian simbol terlebih dahulu. Di sini untuk pertanian lahan keringnya itu PT. Oke, selanjutnya untuk ketentuan digitasi, untuk memudahkan pengguna dalam mendigitasi penutupan lahan, kita melakukan pengisian terlebih dahulu pada simbol penutupan lahannya agar memudahkan. Selanjutnya untuk proses digitasi, biasanya dilakukan pada kelas yang mudah dikenali terlebih dahulu. Jika pengguna atau penafsir mulai dari kelas hutan, dalam hal ini sudah dikenali, itu bisa juga, atau biasa mulai dari kelas lahan terbuka, pertanian kering campur, belukar, tubuh air, atau kelas lainnya, hal tersebut dapat disesuaikan. Namun, beberapa penafsir juga biasanya melakukan digitasi pada bagian-bagian wilayah dari areal kajiannya. Misal di sini di KPH Sumatera Utara itu terdapat beberapa bagian dari SHP-nya atau terpisahkan beberapa patch atau poligon. Biasanya dilakukan pada poligon atau areal yang terkecil terlebih dahulu. Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam proses digitasi adalah minimum mapping unit. Dalam hal ini, skala yang kita akan gunakan yaitu harus mengikuti dari ketentuan standar teknis, penafsiran untuk menghasilkan data penutupan lahan. Untuk minimum mapping unitnya yaitu 1:20.000. Di sini pada scale-nya kita ubah atau kita pilih menjadi 20.000. 1:20.000. Oke, berikut untuk skalanya. Dan sini kita langsung saja melakukan proses digitasi. Saya akan melakukan digitasi pada areal terkecil dari KPH-nya.
Selanjutnya untuk ketentuan digitasi juga kita perlu menggunakan beberapa kombinasi band. Misal di sini untuk kombinasi band yang digunakan yaitu Citra Sentinel 2A 1184 dan kombinasi band RGB, dalam hal ini Tricolor. Hal ini penting untuk dilakukan. Yang pertama adalah karena beberapa rona atau warna dari kombinasi band swir itu kita sulit untuk membedakannya. Misal pada kelas permukiman itu kadang sama dengan rona pada lahan terbuka. Ini lahan terbuka biasa sama dengan ini. Oleh karena itu kita bisa dibantu atau dimudahkan dengan kombinasi band lainnya seperti RGB. Ini untuk rona kelas permukiman dan ini untuk rona kelas lahan terbuka. Pada kelas permukiman biasa itu ada bercak coklat, kemudian ada bercak keunguan, kemudian biru. Itu adalah pantulan dari spektral bangunan dari kelas permukiman. Selanjutnya untuk ketentuan digitasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terkait dengan ketentuan digitasi penutupan lahan, bahwasannya kita harus memperhatikan asosiasi dari objek kelas penutupan lahannya. Saya akan mencontohkan di sini. Misal untuk lahan pertanian, dalam hal ini pertanian lahan kering maupun pertanian lahan kering campur, itu biasanya berasosiasi dengan permukiman. Di areal ini, rona Citra dengan berwarna merah muda, ini adalah kelas lahan pertanian. Ini adalah kelas pertanian lahan kering campur karena ada beberapa semak pada wilayah citranya. Selanjutnya untuk kelas lainnya, misal di sini di areal yang berbukit ini sama dengan rona sebelumnya, dalam hal ini ke merah muda, ini bukan berarti lahan pertanian, melainkan adalah lahan terbuka, walaupun ini untuk warna citranya atau warnanya sama dengan lahan pertanian. Karena ini adalah areal yang didominasi oleh kelas hutan, jadi kita memasukkannya dalam kelas lahan terbuka. Ini bukan bukaan yang dilakukan oleh manusia, melainkan bukaan alami. Begitupun dengan kelas lainnya memiliki asosiasi dengan objek lain tersendiri. Oke, kita lanjut lagi untuk melakukan proses digitasi. Oke, kita telah selesai melakukan proses digitasi. Nah, di sini mungkin saya terangkan lagi hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan proses digitasi, yaitu yang pertama adalah rona dari kelas penutupan lahannya. Di sini dapat dilihat untuk hutan lahan kering sekunder, itu untuk kunci interpretasinya, dia itu ronanya hijau, kemudian hijaunya hijau gelap, namun sudah terdapat beberapa bukaan, dalam hal ini bekas tebangan, kemudian ada bukaan untuk jalan. Selanjutnya untuk hutan lahan kering primer itu dengan rona warna hijau gelap, kemudian arealnya cukup luas dan tidak ada bukaan, dalam hal ini seperti tebangan, kemudian kebakaran dan jalur dari bukaan jalan. Begitupun dengan kelas-kelas yang lainnya memiliki kunci interpretasi yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya jika sudah melakukan proses digitasi, selanjutnya kita akan melakukan pengaturan dari penamaan tiap kelas penutupan lahannya. Sebelumnya kita melakukan penamaan itu berdasarkan simbolnya dulu. Sekarang kita akan melakukan pengisian pada ID atau kode penutupan lahannya dan nama kelas penutupan lahannya.
Untuk memudahkan, kita akan lakukan proses dissolve. Nah, di sini pada klik Geoprocessing Tools, kemudian pilih dissolve. Selanjutnya, kita centang semua untuk fieldnya dan run. Nah, di sini telah selesai untuk proses dissolve-nya. Di sini kita akan melakukan pengisian mulai dari ID penutupan lahannya, kemudian nama kelas penutupan lahannya. Langsung saja klik pada toggle editing, kemudian penamaannya berdasarkan simbol. Untuk simbol PT yaitu pertanian lahan kering, untuk kode ID-nya yaitu pada pertanian lahan kering 20091. Begitupun dengan kelas-kelas selanjutnya, itu disesuaikan dengan kode pada manual identifikasi area pencadangan pangan di bagian analisis penutupan lahan. Selanjutnya, setelah kita melakukan penamaan pada kode penutupan lahan, kemudian nama kelas penutupan lahan, selanjutnya kita akan menghitung luas dari masing-masing kelas penutupan lahan, yaitu klik pada Open Field Calculator, selanjutnya klik pada Update Existing Field, pilih luas, selanjutnya pilih geometri, kemudian pilih yang ada tanda dolar area, kemudian bagi 100. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk luas dari tiap kelas penutupan lahannya. Selanjutnya klik Save. Setelah itu kita perlu melakukan penyimpanan dari hasil dissolve-nya. Klik kanan pada layar dissolve-nya, kemudian Export, pilih Save Fitur As, arahkan ke tempat penyimpanan yang diinginkan. Kemudian klik OK. Di sini sudah muncul untuk layar peta penutupan lahannya. Kemudian kita lakukan simbologi untuk melihat hasilnya. Oke, di sini kita telah menghasilkan 11 kelas penutupan lahan berdasarkan metode digitasi on screen pada layar Citra Sentinel 2A. Yang perlu diperhatikan di sini adalah dalam pembuatan atau digitasi penutupan lahan, pengguna harus mengetahui secara mendetail terkait dengan ketentuan digitasi, mulai dari kelas penutupan lahan, kemudian kunci interpretasi, serta rona atau warna pada tiap kelas penutupan lahan dengan menggunakan Citra Sentinel 2A. Oke, jadi itu proses bagaimana kita menafsirkan Citra Sentinel 2A untuk membuat peta penutupan lahan menggunakan metode digitasi on screen atau digitasi manual. Metode ini memang membutuhkan waktu dan ketelitian, tapi kelebihannya adalah kita bisa benar-benar memahami karakteristik dari tiap objek citra dan menentukan batas kelas secara benar. Setelah peta ini jadi, kita akan melanjutkan pada proses selanjutnya seperti pemeriksaan topologi maupun validasi atau uji akurasi terkait dengan penutupan lahan yang telah kita buat. Semoga ini dapat membantu pengguna memahami cara kerja atau tahapan dalam interpretasi citra penginderaan jauh. Terima kasih dan selamat mencoba.